Hari ini, mari kita meluangkan waktu untuk mempelajari firman Tuhan, Paskah, dan iman gereja awal. Iman orang-orang kudus dari gereja awal yang ada di dalam Alkitab dan dalam sejarah kekristenan merupakan contoh benar bagi semua orang Kristen. Pada waktu gereja awal, banyak orang kudus menghadapi berbagai kesulitan. Beberapa dari mereka dikorbankan sebagai lilin manusia karena kebijakan politik dari kaisar. Hanya karena mereka percaya kepada Yesus, mereka diabaikan oleh banyak orang dan dikucilkan dari masyarakat. Tetapi Alkitab dan Roh Kudus berkata bahwa iman mereka pada waktu itu yang paling murni dan paling setia dan sempurna. Mereka pernah dibiarkan menjadi mangsa singa di gelanggang terbuka untuk ditonton orang-orang Romawi. Para kaisar sering menyelenggarakan acara itu untuk menenangkan hati rakyat Roma. Meskipun orang-orang Kristen telah dikorbankan dalam keadaan seperti itu, mereka tidak pernah menyerahkan iman dan tidak merencanakan cara apapun untuk menghindari pencobaan tersebut. Mereka tetap menyatakan iman mereka terhadap Tuhan. Bagaimana mereka bisa berbuat demikian? Mereka selalu percaya bahwa hidup di bumi ini sementara, tetapi hidup di sorga untuk selamanya. Mereka mengetahui bahwa penderitaan, kesakitan, dan penganiayaan yang mereka alami di bumi ini sementara dan segera berlalu. Hari ini, mari kita menelusuri kehidupan orang Kristen dari gereja awal dan menemukan kebenaran Paskah yang selalu ada di dalam iman mereka yang mereka jaga sampai akhir. Silakan buka kitab Ibrani pasal 11. Mari kita baca Ibrani pasal 11 ayat 33. Pasal 11 ayat 33. Yang karena iman telah menaklukkan kerajaan-kerajaan, mengamalkan kebenaran, memperoleh apa yang dijanjikan, menutup mulut singa-singa, memadamkan api yang dahsyat, mereka telah luput dari mata pedang, telah beroleh kekuatan dalam kelemahan, telah menjadi kuat dalam peperangan, dan telah memukul mundur pasukan-pasukan tentara asing. Ibu-ibu telah menerima kembali orang-orangnya yang telah mati sebab dibangkitkan. Tetapi orang-orang lain membiarkan dirinya disiksa dan tidak mau menerima pembebasan, supaya mereka beroleh kebangkitan yang lebih baik. Mereka tidak mencoba melepaskan diri dari situasi yang sulit dengan mencari dalih atau alasan. Ayat 36. Ada pula yang diejek dan didera, bahkan yang dibelenggu dan dipenjarakan. Mereka dilempari, digergaji, dibunuh dengan pedang. Mereka mengembara dengan berpakaian kulit domba dan kulit kambing sambil menderita kekurangan, kesesakan, dan siksaan. Dunia ini tidak layak bagi mereka. Mereka mengembara di padang gurun dan pegunungan, dalam gua-gua dan celah-celah gunung. Tentu saja, ini termasuk nenek moyang iman di zaman lain. Tetapi ini terutama berlaku untuk gereja awal yang menghadapi cemoohan, cambuk, dan dirantai serta dipenjarakan. Dalam keadaan begitu, mereka tetap merayakan Paskah, salah satu kebenaran. Kenapa mereka begitu berusaha untuk merayakan Paskah? Mari kita cari tahu alasannya melalui firman di Ayub pasal 36. Mari kita baca Ayub pasal 36 ayat 24. Pasal 36 ayat 24. Ingatlah bahwa engkau harus menjunjung tinggi perbuatannya
yang selalu dinyanyikan oleh manusia. Semua orang melihatnya, manusia memandangnya dari jauh. Tuhan telah melakukan sangat banyak pekerjaan. Kita harus melakukan apa atas pekerjaannya? Kita harus menjunjungnya tinggi. Ada alasan kita harus memujinya. Mari kita baca 1 Korintus pasal 11 ayat 23. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang." Rasul Paulus menulis surat ini kepada jemaat di Korintus, sebuah kota di Eropa yang dekat dengan Yunani sekarang. Dia sedang menekankan perayaan Paskah kepada orang-orang kudus di daerah itu dengan berkata, Paskah adalah kebenaran perjanjian baru yang harus diberitakan sampai Kristus datang. Di antara banyak pekerjaan Tuhan, mendirikan perjanjian baru dan memberikan Paskah kepada umat manusia, itu harus diingat dan dijunjung tinggi seperti yang tertulis di dalam Ayub pasal 36. Inilah pekerjaan yang sangat penting. Jadi orang-orang kudus gereja awal telah menuliskan semua ajaran Kristus itu dalam batin mereka dan tetap menjaga iman walaupun mereka menghadapi situasi yang mengganggu, mereka menjalani kehidupan iman. Karena hal itu jugalah kita sekarang percaya kepada Tuhan dan kepada Kristus walaupun orang-orang sedang berpaling dari ajaran Kristus. Meskipun di depan mereka ada singa atau pedang, dan meskipun nyawa mereka diambil, mereka tetap mengikuti jalan kebenaran yang telah diajarkan Kristus, tidak pernah menyerah. Oleh karena itu, Tuhan menggambarkan iman gereja awal seperti gereja di Efesus dari ketujuh gereja di dalam Wahyu. Efesus berarti yang terbesar, bukan? Mereka mempunyai iman yang terbesar. Dengan maksud itu, mereka disebut sebagai gereja Efesus. Tuhan menanam arti yang terbesar dalam iman orang-orang kudus gereja awal. Mereka sangat menghargai Paskah yang telah diajarkan Yesus. Hal inilah yang paling menonjol dari sejarah kekristenan. Pada tahun 155, tahun 197, dan tahun 325, diadakan rapat agamawi 3 kali dengan maksud menghapuskan Paskah Perjanjian Baru. Pada tahun 155 timbullah perdebatan di antara gereja timur dan gereja barat. Dua-duanya percaya kepada Yesus, tetapi pendapat dan pikiran mereka jauh berbeda. Gereja timur percaya kepada Yesus di bawah prinsip bahwa ajaran Kristus telah boleh diubah dan tanggal yang ditetapkannya tidak boleh diubah. Akan tetapi, gereja barat dipengaruhi oleh agama mitra, penyembah dewa matahari yang didukung di Roma. Maka mereka menerima peraturan hari Minggu dan hari Natal yang dilakukan orang Roma satu demi satu. Ketika rapat agamawi itu diselenggarakan, uskup-uskup di Roma sudah diubah panggilannya menjadi paus. Para paus di Roma terus mendesak perubahan yang mereka usulkan terhadap kekristenan.
Perdebatan Paskah pertama timbul pada tahun 155. Paskah adalah Paskah dalam bahasa Yunani. Zaman ini agama Kristen mengubah nama perdebatan itu menjadi perdebatan Hari Kebangkitan. Istilah Paskah makna tidak mengandung sama sekali dengan Hari Kebangkitan. Kata itu adalah Paskah. Pada tahun 155, perdebatan Paskah timbul. Gereja Timur terus-menerus menegaskan bahwa mereka diajar oleh Yohanes, seorang murid Yesus, dan bahwa tidak ada ajaran yang bisa diubah, baik itu tanggal ataupun peraturan. Karena kedua belah pihak tidak bisa mencapai kesepakatan, perdebatan pertama berakhir tanpa kesimpulan apapun. Pada tahun 197, perdebatan Paskah kedua timbul. Pada saat itu juga, Paskah menjadi fokus utama agenda rapat karena pentingnya. Sekali lagi muncul perselisihan antara Gereja Timur dan Gereja Barat. Gereja Timur terus bersikeras dengan berkata, kami tidak bisa membuat izin kelonggaran sedikit pun terhadap tanggal atau peraturan peribadatan. Ini tidak boleh diubah. Situasi ini berlanjut hingga tahun 325 Masehi. Karena mereka tidak bisa meyakinkan satu sama lain melalui dewan pertama atau kedua, semuanya menjadi sia-sia. Perdebatan Paskah diubah namanya menjadi perdebatan Hari Kebangkitan, dan istilah ini sekarang diajarkan dalam bidang sejarah Kristen. Anggota Sion kita harus tahu bahwa Paskah atau Paskah sama sekali tidak ada hubungannya dengan Hari Kebangkitan, bahkan 0,001%. Pada tahun 325, Gereja Timur dan Gereja Barat berkumpul di bawah arahan Kaisar Romawi Konstantinus. Akhirnya Paskah yang diperingati pada tanggal 14 bulan Nisan, bulan pertama menurut kalender suci, menghilang. Diputuskan bahwa itu harus dirayakan pada hari Minggu pertama setelah bulan purnama, setelah titik balik musim semi, dengan nama yang disebut Hari Kebangkitan. Saat Paskah menghilang, Hari Kebangkitan lebih menonjol dan masih dirayakan sampai sekarang seperti itu. Orang-orang kudus dari gereja awal memiliki keyakinan yang teguh untuk menyelamatkan kita yang berdosa di sorga dan ditakdirkan untuk mati selamanya. Tuhan memberi kita daging dan darahnya melalui Paskah. Dia berkorban di kayu salib karena dosa kita. Oleh karena itu, kita tidak boleh menambah atau mengurangi ajarannya. Jika mereka bergabung dalam agama mitra di Roma, bahkan sedikit, mereka mungkin tidak akan mengalami penderitaan jasmani. Tetapi mereka tidak mau menempuh jalan itu. Segala hal di bumi ini adalah sementara dan segera lenyap. Sesudah kesakitan yang sebentar ini, mahkota hidup yang kekal disediakan bagi kita di kerajaan sorga. Iman ini yang memungkinkan mereka berpegang pada kebenaran Paskah tanpa kompromi dengan dunia sampai akhir. Namun, pada akhirnya, pada tahun 325, Kaisar mengumumkan sebuah undang-undang dengan wewenangnya agar Paskah tidak dirayakan pada hari ke-14 bulan Nisan. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan harus menjaga iman mereka sambil bersembunyi di gurun, gunung, dan bahkan di dalam gua, sehingga mereka bisa berada di luar jangkauan otoritas Kaisar. Paskah Perjanjian Baru sudah hilang selama beberapa generasi berlalu. Tetapi Paskah itu dipulihkan ketika Kristus Ansanghong datang ke bumi ini. Dia membawa kembali semua kebenaran kehidupan yang ingin orang-orang kudus gereja awal pertahankan, termasuk hari Sabat, Paskah, dan baptisan. Dengan demikian, ketujuh hari raya dalam 3 bagian dari Perjanjian Baru dipulihkan sepenuhnya bagi kita.
Seperti yang diajarkan Tuhan di dalam Ayub pasal 36 ayat 24, ingatlah bahwa engkau harus menjunjung tinggi perbuatannya. Kita harus mengingat kehidupan orang-orang kudus dari gereja awal dan iman mereka dengan berpikir, tidak ada yang bisa mengubah apa yang telah dilakukan Tuhan. Di dalam 1 Korintus pasal 11 dikatakan bahwa Paskah harus dirayakan dan diberitakan sampai Kristus datang. Mari kita baca satu firman lagi di 1 Korintus pasal 10. 1 Korintus pasal 10 ayat 16 kita baca. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Karena roti adalah satu, maka kita sekalipun banyak adalah satu tubuh. Di sini cawan pengucapan syukur untuk persekutuan dengan darah Kristus menunjukkan cawan anggur Paskah. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Itu artinya, melalui cawan tersebut, kita bersekutu dengan darah Kristus. Bukankah roti ini yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Agar mudah dipahami bisa dikatakan, kita bersekutu dengan tubuh Kristus melalui roti Paskah dan bersekutu dengan darah Kristus melalui anggur Paskah. Ayat 17. Karena roti adalah satu, maka kita sekalipun banyak adalah satu tubuh, karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu itu. Perhatikanlah bangsa Israel menurut daging. Bukankah mereka yang makan apa yang dipersembahkan mendapat bagian dalam pelayanan mezbah? Kita harus mengambil bagian dalam roti dan anggur Paskah agar dapat memenuhi syarat sebagai umat Tuhan yang menjadi satu tubuh dengan Kristus. Kebenaran Paskahlah yang membuktikan bahwa Tuhan ada di dalam kita dan kita ada di dalam Tuhan dan kita adalah anak-anak Tuhan, bagian anggota tubuh Tuhan. 1 Korintus pasal 10 memberi kesaksian tentang hal ini. Rasul Paulus tidak mengatakan hal ini kepada jemaat di Korintus dengan pendapatnya sendiri. Bukankah tertulis bahwa semua 66 kitab dalam Alkitab dituliskan oleh Tuhan melalui nabi-nabinya? Semua itu kehendak Tuhan. Jika begitu, apakah kehendak Tuhan itu? Mari kita lihat tentang Paskah di dalam Matius pasal 26. Oleh karena itu, orang-orang kudus dari gereja awal tetap menjaga iman mereka dengan berpikir tidak boleh menambahkan atau mengurangi bahkan satu titik pun dari ajaran-ajaran Kristus. Matius pasal 26. Pasal 26 ayat 17 kita baca. Pada hari pertama dari hari raya roti tidak beragi, datanglah murid-murid Yesus kepadanya dan berkata, "Di mana engkau kehendaki kami mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu?" Jawab Yesus, "Pergilah ke kota kepada si anu dan katakan kepadanya, pesan guru, waktuku hampir tiba. Di dalam rumah mula aku mau merayakan Paskah bersama-sama dengan murid-muridku." Lalu murid-muridnya melakukan seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka dan mempersiapkan Paskah. Mari kita lihat Yesus memakan perjamuan malam Paskah ayat 26. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti Paskah, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah apa? Inilah tubuhku." Ayat 27. Sesudah itu ia mengambil cawan yang berisi anggur Paskah, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini. Sebab anggur Paskah, inilah darahku, darah perjanjian, yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Karena Paskah adalah kebenaran yang mengandung darah Kristus menurut janji Tuhan, tanggal dan peraturannya tidak boleh diubah. Ini adalah prinsip dasar yang membimbing iman orang-orang kudus dari gereja awal.
Itulah sebabnya Rasul Paulus menekankan dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 23, ayat 24, ayat 25, dan ayat 26 bahwa Paskah harus diturunkan dan dirayakan sampai waktu Kristus datang kembali ke bumi ini. Sekarang ini, ada banyak gereja di bumi ini, tetapi mereka tidak memperhatikan Paskah, tetapi berkata, Paskah adalah salah satu Taurat. Bukankah itu sudah dihapuskan? Mereka mengatakan begitu. Karena mereka tidak merayakan Paskah, mereka perlu mencari alasan perbuatan mereka. Maka mereka berkata, Paskah adalah salah satu hukum Musa yang telah disebutkan Yesus untuk tidak dilakukan. Orang-orang kudus gereja awal hidup pada zaman Perjanjian Baru. Apakah mereka tidak merayakan Paskah pada zaman Perjanjian Baru? Seperti yang tertulis di dalam 1 Korintus pasal 11, Rasul Paulus menginjil kepada orang yang bukan orang Yahudi di Korintus dan di Roma dan berkata, ini harus dilakukan sampai Tuhan datang. Apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Dia menekankan bahwa ini harus diberitakan dan dilakukan sampai Tuhan datang. Sekarang, banyak orang mencari alasan untuk mengabaikan hari Paskah. Mereka berkata, Paskah adalah hukum Taurat, maka sudah dibatalkan Yesus waktu dia disalibkan. Mari kita lihat apa yang dikatakan Alkitab mengenai tuntutan mereka. Ibrani pasal 10 ayat 26 kita baca. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan akan penghakiman dan api yang dahsyat yang akan menghanguskan semua orang durhaka. Jika ada orang yang menolak hukum Musa, ia dihukum mati tanpa belas kasihan atas keterangan 2 atau 3 orang saksi. Betapa lebih beratnya hukuman yang harus dijatuhkan atas dia yang menginjak-injak anak Allah yang menganggap najis darah perjanjian yang menguduskannya. Menurut Matius pasal 26, apakah darah perjanjian? Yesus berkata sambil mengambil cawan anggur Paskah, inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Betapa lebih beratnya hukuman yang harus dijatuhkan atas dia yang menganggap najis darah perjanjian yang menguduskannya dan yang menghina roh kasih karunia. Untuk menyelamatkan umat manusia dan memberikan kita keselamatan, Tuhan melakukan pekerjaan yang begitu indah dan menyakitkan. Alkitab berkata bahwa orang yang menganggap najis darah perjanjian yang telah ditumpahkan Yesus di kayu salib layak untuk dijatuhi hukuman berat. Kamu harus berpikir tentang hal ini. Ada banyak gereja di sekitar kita dan mereka mempunyai pendapat mereka masing-masing. Tetapi 2000 tahun yang lalu dan sekarang juga, Tuhan sudah datang ke bumi ini dan memberitahukan Paskah kebenaran perjanjian baru. Orang-orang kudus gereja awal telah menyerahkan nyawa mereka untuk memelihara kebenaran ini. Jadi seharusnya kita tidak hanya berpikir tentang Paskah pada zaman ini. Malam tanggal 14 bulan pertama adalah Paskah. Kita tidak boleh mengikuti standar gereja di dunia yang menganggap najis Paskah perjanjian baru yang berharga yang didirikan oleh darah perjanjian. Akan tetapi, kita harus ingat bahwa itu tidak boleh diabaikan sampai Tuhan datang dan harus mengikuti ajaran Kristus yang berharga. Mari kita baca ayat 29 sekali lagi. Betapa lebih beratnya hukuman yang harus dijatuhkan atas dia yang menginjak-injak anak Allah, yang menganggap najis darah perjanjian yang menguduskannya, dan yang menghina roh kasih karunia. Sebab kita mengenal dia yang berkata, pembalasan adalah hakku,
Akulah yang akan menuntut pembalasan. Dan lagi, Tuhan akan menghakimi umat-Nya. Betapa lebih beratnya hukuman yang harus jatuhkan atas dia yang menganggap najis darah perjanjian itu. Tuhan mengajar kita bahwa mereka akan menyadari kesalahan mereka pada waktu penghakiman Tuhan datang. Mari kita lihat satu lagi nubuat yang ditulis oleh Nabi Yeremia tentang apa yang dijanjikan Tuhan kepada umat manusia melalui darah Paskah Perjanjian Baru. Mari kita baca Yeremia pasal 31 ayat 31. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Di dalam Lukas pasal 22 ayat 20, Paskah disebut perjanjian baru. Mari kita lihat makna dari Paskah perjanjian baru di ayat 33. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu, demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka. Taurat di sini adalah hukum perjanjian baru. Dan menuliskannya dalam hati mereka, maka aku menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Orang yang tidak mempunyai hukum ini tidak akan menjadi umat Tuhan dan Tuhan tidak akan menjadi Tuhan mereka. Di sini Tuhan menegaskan bahwa Dia adalah Tuhan bagi siapa dengan perkataan yang sangat jelas. Aku akan menaruh Tauratku di dalam batin mereka, kata Tuhan, dan mengatakan dengan tegas bahwa orang yang tidak mempunyai hukum ini tidak akan menjadi umat-Nya. Aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, kenallah Tuhan, sebab mereka semua, besar kecil, akan mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan. Sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Tuhan mendirikan kebenaran Paskah dan meneguhkan perjanjian dengan umat-Nya sekali lagi. Kebenaran Paskah memungkinkan kita untuk menghindari bencana saat kita hidup di bumi. Tetapi bencana terbesar adalah bencana rohani, yaitu masuk ke neraka. Paskah melepaskan kita dari malapetaka. Paskah adalah meterai penebusan dan jaminan Tuhan bagi kita. Sama seperti orang-orang kudus dari gereja awal, kita juga harus yakin akan kebenaran ini dan memberitakan Paskah kepada banyak orang di sekitar kita. Kita harus mempersaksikan tentang iman orang-orang kudus dari gereja awal dan bagaimana mereka mengorbankan hidup mereka untuk memelihara Paskah, tidak mengabaikan janji yang berharga ini. Mengenai orang-orang yang saat ini tidak merayakan Paskah menurut Alkitab, apa yang mereka lakukan? Ditulis bahwa Tuhan akan menjatuhkan hukuman atas mereka yang menganggap najis Paskah. Landasan orang-orang kudus dari gereja awal berakar pada kebenaran ini. Iman mereka diturunkan kepada kita hari ini. Melalui Paskah Perjanjian Baru, Tuhan menjadi Tuhan kita dan kita menjadi umat-Nya, bahkan kita menerima hak untuk menjadi anak-anak-Nya. Sebagai anak, kita bisa memanggil Tuhan Bapa dan Ibu. Sekali lagi, kita mengingat berkat ini dan mari kita mengukirkan Paskah dan kepercayaan yang sudah dimiliki orang-orang kudus gereja awal. Kita tidak boleh menyepelekan Paskah dalam keadaan apapun. Jadi, mari kita mempersiapkan diri untuk merayakan Paskah. Jika Anda sedang bekerja, harap buat rencana untuk mengambil hari libur agar Anda bisa menguduskan Paskah. Jika Anda sudah memiliki sesuatu yang dijadwalkan, silakan lakukan lebih awal atau tunda. Saya sangat menghargai jika Anda melakukannya. Setidaknya, pada hari Paskah, kita harus mengingat pengorbanan dan kasih Tuhan
yang telah memimpin pekerjaan penebusan besar bagi kita dan memuliakannya sekali lagi. Semoga Tuhan memberkati. Saya menutup khotbah ini. Terima kasih.